Kali ini saya akan bahas skripsi berjudul ini adanya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi turunnya permintaan event di masa pandemi. Oke, ini sudah pernah ya saya bahas sebelumnya, si Gohan. Ini saya lihat dulu. Ini Gohan, kamu perbaiki ya nama saya pakai Y. Oke. Nah, ini kita lanjut lagi abstraknya. Mana abstraknya ini? Atau pengantar. Ya, belum ada abstraknya ya, Gohan. Belum ada kamu buat. Ya, oke. Ini kita lihat lagi. Ini penelitian terdahulu. Iya, masuk saja. Kita lihat ke bab 3. Sampelnya dari senior Politeknik. Teguh Nur Azan. Ini Gohan, kamu ceritakanlah di sini ya. Ceritakan sedikit ya latar belakang, jangan hasil penelitian itu ya. Hasil penelitian terdiri dari satu ya. Di hasil penelitian ini ada dua hasilnya. Satu tentang sejarah perusahaan ya, terus apa logonya, apa maknanya, baru struktur organisasinya gimana, baru karena kan itu bagian dari pengamatan kamu di sana, itu juga hasil penelitian, baru apalagi ya, logo, makna, sejarah dan sebagainya itu baru di sini kamu ceritakanlah hasil wawancara ataupun hasil dari kuesioner ya. Nah, ini dua hasil ini.
Nah, kita lihat ya. Nah, kita lihat di sini belum ada kamu buat yang itu ya. Nah, kita lihat lagi. Pembahasan perencanaan ya, ini perencanaan pelaksanaan, ini dia pelaksanaannya. Oke. Sini udah pelaksanaan. Ini habis pelaksanaan technical meeting. Oke. Ini kamu ceritakan. Nah, ini sebetulnya Gohan ya, yang ini yang kamu buat mulai dari ini ya, mulai dari ini belum pembahasan. Ini yang ini kamu ceritakan ini masih bagian daripada hasil. Pembahasan itu bukan seperti ini. Di pembahasan tak perlu lagi kamu ceritakan adanya gambar atau apapun ya. Di situ kamu sudah membahas. Ya, ini juga ini termasuk hasil. Analisis data ini juga hasil ya, bukan pembahasan. Hasilnya ini masih hasil semua ini hasil semuanya. Ya, kalau saya lihat berarti belum ada hasilnya pembahasan. Jadi biar kamu tahu Gohan ya, 4.2 itu pembahasan. Pembahasan berisi ya 4.2.1 itu kamu perbandingkan antara hasil penelitian kamu dengan penelitian terdahulu kedua 4.22 itu perbandingan ya hasil antara hasil penelitian kamu dengan teori yang ada di bab 2, baru 4.2.3 itu kesimpulan sendiri, atau kita bikin di sini tarik kesimpulan. Ya, kesimpulan apa yang kesimpulan kamu dari hasil tersebut ya. Kesimpulannya kesimpulan bukan seperti kesimpulan yang ada di bab 5. Beda dengannya, jadi dia lebih panjang ya. Nah ya, lebih panjang
dari bab yang ada dari kesimpulan di bab 5. Bab 5 ya. Jadi di sini panjang bikin ceritakan kesimpulannya begini 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 ya. Oke. Eh, ya 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 ya. Ya, jadi itulah isinya yang kamu bahas, bukan lagi ada cerita hasil di sini. Baru masuk ke bab 5. Bab 5 ini judulnya bukan simpulan dan saran ya. Judulnya ini biasanya menurut panduan itu penutup. Penutup terdiri dari simpulan dan saran. Jadi jangan simpulan dan saran ini yang jadi judul. Nah, ini hapus bikin penutup ya. Saran. Jadi simpulannya ini kamu ceritakan, ini bukan simpulan yang kamu buat ini terlalu panjang. Simpulan itu pendek. Ya, inilah simpulan yang harusnya kamu bikin di bab 4.2. Ini semuanya ini. Nah, jadi yang kamu buat itu singkat aja. Nah, strategi manajemen event yang dilaksanakan PT Sobich adalah apa? Strateginya. Sebutkan saja, nggak usah lagi panjang-panjang kayak gini. Kedua, hasil analisis SWOT apa hasilnya? Udah, itu saja. Identik, ya udah, nggak usah panjang-panjang. Kan permasalahan penelitian kamu nih apa sebenarnya? Coba saya lihat. Permasalahannya kan, ini permasalahannya, kesimpulan itu kan menjawab permasalahan. Jadi permasalahanmu ini, nah ini berfokus pada apa ini permasalahannya? Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan? Aduh, Gohan. Udah salah saya. Kalau menentukan faktor, ya ini cenderung nggak ini kau buat. Nanti kalau kayak gini, orang dosennya mengira ini penelitian kuantitatif, Gohan. Ya, kan judulnya jawaban kamu faktor, harusnya faktor yang mempengaruhi turunnya. Pakai analisis SWOT. Atau saya cari lah, mungkin saya yang nggak tahu ya. Bisakah memilih faktor terbaik dengan analisis SWOT? Nah, ini kita lihat ya. Analisis SWOT ini bukan menentukan faktor, Gohan. Dia hanya menentukan apa kekuatan, kelemahan, bukan faktor. Kalau statistik itu untuk analisis SWOT, jadi judulmu ini, permasalahannya ini jangan faktor-faktor. Lebih baik kamu buat judulnya analisis SWOT atas faktor apakah. Jadi judulmu ini lebih bagus, analisis SWOT atas turunnya permintaan event di masa pandemi pada PT Sobich ya. Itu lebih bagus. Kalau kamu bikin faktor-faktor, dia bukan pakai analisis SWOT, salah.
ya, judul mini nggak bisa. Kamu lebih cocok analisis SWOT. Jadi kalau kamu bikin faktor di sini, ini harus pakai statistik, pakai regresi bisa, pakai analisis faktor bisa. Ya, kalau saran saya ganti saja judulnya, terus ganti permasalahan penelitiannya. Ya, jadi baru sesuai. Kalau kamu bikin tetap judulnya seperti itu, nggak bisa pakai analisis SWOT ya. Analisis SWOT itu hanya kekuatan kelemahan. Ya, jadi bukan faktor-faktornya. Ya, kalau bedanya ya, kalau saya bikin di sini ya, saya bikin di halaman terakhir. Ya, ini ya, saya buat ya. Nah, ini saya buat bahannya. Nah, ini analisis SWOT itu sudah ada faktornya. Nah, faktornya dan mana yang ditanya itu apa kelemahan, kekuatan, SWOT, strength, weakness, kesempatan, opportunity, strength, weakness, dan ancaman. Nah, ini yang dianalisis di situ faktornya. Kalau dia analisis faktor, ya ada dua. Satu, faktor sudah ada, ya, memilih mana yang berpengaruh. Nah, jadi dia di sini berpengaruh dan bisa juga selain memilih yang berpengaruh, mana yang bisa dipakai. Nah, jadi kalau dia memilih yang berpengaruh, itu pakai, nah ini dia dipakai, ya, dipakai uh, regresi. Regresi. Nah, kalau dia dipilih mana yang bisa dipakai, mana yang dibuang, itu pakai analisis faktor. Memang ada di statistik, ya. Berbeda dengan yang kamu buat. Jadi saran saya lebih bagus ganti judulnya, ganti permasalahannya, cukup pakai analisis SWOT. Jadi kamu tidak capek lagi. Barangkali demikian saja dari saya, ya. Terima kasih.